Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Madurai Maqbara dan warisan tiga waliullah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Madurai Maqbara adalah sebuah kompleks dargah atau tempat suci yang berfungsi sebagai makam tiga tokoh sufi yang dihormati, yaitu Mir Ahmad Ibrahim, Mir Amjad Ibrahim dan Abdus Salam Ibrahim. Kompleks ini bukan hanya tempat pemakaman tetapi juga pusat penyebaran ajaran Sufisme di Tamil Nadu, India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tiga tokoh sufi yang dimakamkan di Madurai Maqbara adalah Mir Ahmad Ibrahim yang dikenal sebagai pria Hasrat atau Hasrat tua, Mir Amjad Ibrahim yang dikenal sebagai Cina Hasrat atau Hasrat muda dan Abdus Salam Ibrahim yang dikenal sebagai Salim Hasrat. Mereka merupakan tokoh yang dianggap sebagai waliullah, yaitu hamba Allah yang dekat dengannya dan berperan penting dalam pendidikan agama serta pengembangan tarekat Fasyatus Sadiliyah di India Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Madurai Maqbara terletak di dalam kompleks Masjid Besar Kazimar atau Kazimar Pria Palifasal yang berada di pusat kota Madurai, distrik Madurai, negara bagian Tamil Nadu, India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejarah Madurai Maqbara bermula sejak abad ke-19. Mir Ahmad Ibrahim wafat pada tahun 1872 Masehi. Setelah itu tradisi keilmuan dan tarekat diteruskan oleh saudaranya Mir Amjad Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Abdus Salam Ibrahim. Hingga sekarang makam tersebut tetap aktif diziarahi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Madurai Maqbara menjadi pusat spiritual karena para tokoh yang dimakamkan di sana dianggap memiliki kedudukan tinggi dalam hal keilmuan, pengabdian, serta perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat melalui jalur Sufisme. Dargah ini juga berfungsi sebagai simbol warisan keilmuan dan spiritualitas umat Islam Tamil Nadu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Madurai Maqbara berkembang sebagai pusat keagamaan melalui kegiatan dakwah, pendidikan di madrasah, pengajaran hukum Islam, serta penyebaran tarekat Fasyatus Sadiliyah. Para tokoh yang dimakamkan di sana memiliki kisah hidup penuh pengalaman spiritual, mukjizat, serta peran penting dalam membimbing masyarakat menuju kehidupan beragama yang lebih baik. Hingga kini, Madurai Maqbara tetap dijaga, dikunjungi dan dijadikan tempat belajar serta berziarah. Dari sudut pandang sejarah, Madurai Maqbara merupakan bagian dari warisan besar Islam di India Selatan yang menunjukkan bagaimana Islam menyebar melalui pendekatan damai, pendidikan dan Sufisme. Dari sudut pandang budaya, keberadaan Madurai Maqbara memperlihatkan akulturasi antara budaya Tamil dengan tradisi Islam. Hal ini tercermin pada arsitektur bangunan yang memadukan gaya Indo-Islam dengan kekhasan lokal Tamil Nadu. Dari sudut pandang sosial, Madurai Maqbara berfungsi sebagai pusat pertemuan umat, tempat masyarakat belajar agama, serta pusat kegiatan keagamaan seperti perayaan Hail dan pembacaan qasidah. Dari sudut pandang spiritual, makam para waliullah tersebut menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan, memperdalam ilmu agama dan meneladani sikap zuhud serta pengabdian mereka kepada Allah. Dari sudut pandang pendidikan, para tokoh yang dimakamkan di sana mendirikan madrasah, membimbing murid-murid, serta menghasilkan generasi ulama yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Tamil Nadu, Kerala dan Sri Lanka. Dari sudut pandang tarekat, penyebaran Fasyatus Sadiliyah menjadi salah satu jejak penting yang dilestarikan hingga sekarang, menjadikan Madurai Maqbara sebagai salah satu pusat spiritual tarekat Sufi di India Selatan. Kisah hidup tiga waliullah di Madurai Maqbara mengajarkan bahwa kesabaran, ketekunan dalam menuntut ilmu dan pengabdian kepada masyarakat akan menghasilkan warisan yang abadi.
Mereka juga menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat mengubah generasi dan memberikan arah yang benar bagi umat. Selain itu, sikap rendah hati meskipun memiliki kedudukan tinggi adalah nilai positif yang patut diteladani. Madurai Maqbara menjadi bukti nyata bahwa penyebaran Islam di India Selatan berlangsung melalui jalur damai, pendidikan dan spiritualitas. Kehadiran tiga waliullah ini memperkuat identitas Islam di Tamil Nadu serta memberi kontribusi besar dalam bidang pendidikan agama. Sumber sejarah tentang kehidupan para tokoh seringkali bercampur dengan kisah mistis dan legenda sehingga sulit membedakan antara fakta sejarah dan keyakinan spiritual masyarakat. Hal ini menuntut adanya penelitian akademis yang lebih mendalam untuk memperjelas jejak sejarah sebenarnya. Diperlukan dokumentasi yang lebih komprehensif mengenai kehidupan, karya dan peran sosial para tokoh Madurai Maqbara. Penelitian akademis lintas disiplin antara sejarah, antropologi dan studi agama akan sangat membantu melestarikan sekaligus memberikan pemahaman lebih objektif mengenai warisan spiritual ini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata.
Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.